Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Tentu nikmat dan karunia yang sangat banyak, di mana tidak ada seorang pun manusia yang mampu menghitung nikmat tersebut karena saking banyaknya. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat berada di atas Islam, nikmat berada di atas iman, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini adalah Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asbabul wurudi alal haudi, yaitu berbicara tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebab-sebab untuk bisa mendatangi telaga Nabi untuk kita minum dari telaga tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak. Maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, makna Al-Kautsar yang disebutkan dalam ayat ini, Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya telah meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwasanya beliau berkata, Al-Kautsar al-khairul katsirul ladzi a'tahu Allahu iyyah. Jadi Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang sangat banyak yang Allah berikan hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Bishrin, qultu li Sa'id, aku pun bertanya kepada Sa'id, inna unasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah. Sungguh orang-orang menyangka bahwasanya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang ada di dalam surga. Faqala Sa'id, maka Sa'id pun menjawab, an-nahrul ladzi fil jannah minal khairil katsiril ladzi a'tahu Allahu iyyah.
Jadi sungai yang ada di dalam surga itu merupakan bagian dari sekian banyak kebaikan yang Allah berikan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Bukhari telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah idz ana bi nahrin hafatahu qibabud durri al-mujawwafi." Ketika aku berjalan di dalam surga, tiba-tiba aku berada di sebuah sungai, yang mana sungai ini dua tepinya itu berupa kubah dari mutiara yang berongga, yang berlubang tengahnya. Qultu ma hadza ya Jibril? Aku pun bertanya, apa ini wahai Jibril? Qala al-kautsarul ladzi a'taka rabbuka fa idza tinuhu miskun adfar. Allahu akbar. Ya, sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Jibril pun menjawab, ini adalah al-kautsar yang Tuhanmu telah memberikan kepadamu. Sungguh tanahnya itu harumnya, wanginya seperti misik adfar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama menjelaskan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi dua telaga. Pertama Al-Kautsar, yaitu sebuah sungai yang ada di dalam surga, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Yang kedua Al-Kautsar, yaitu telaga yang Allah berikan kepada Nabi yang ada di padang mahsyar. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas telaga yang ada di padang mahsyar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh dari telaga atau Al-Kautsar, sungai yang ada di dalam surga tersebut dialirkan dua aliran, dua pancuran menuju Al-Kautsar, telaga yang ada di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yashkhubu fihi mizabani minal jannah man syariba minhum lam yadhma. Jadi dialirkan dua aliran dari surga, dari telaga yang sungai yang ada di surga menuju telaga yang ada di padang mahsyar. Barang siapa yang minum darinya, dia tidak akan haus. Kemudian dua aliran ini terbuat dari emas dan perak, sebagaimana Nabi SAW sebutkan, yaguttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannati ahaduhuma min dhahabin wal akharu min wariqin. Nabi menjelaskan, dari Al-Kautsar yang ada di dalam surga dialirkan dua aliran air, dua pancuran, yang mana salah satunya terbuat dari emas, satunya lagi dibuat dari perak. Allahu akbar. Luar biasa ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah telaga ini sudah ada sekarang? Maka kita bawakan perkataan Al-Imam Nawawi. Beliau menjelaskan, wa hadza tasrihun bi anna al-khawda haqiqiyyun ala zahiri kama sabaq wa annahu makhluqun mawjudun al-yawm. Beliau menjelaskan, ini adalah pernyataan bahwasanya haud, telaga itu memang hakiki, benar adanya sebagaimana zahirnya, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, bahwasanya dia adalah makhluk ciptaan Allah, dan hari ini sudah ada telaga tersebut. Sama juga apa yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Wal haudu mawjudun al-an. Sungguh telaga itu sudah ada sekarang. Tentu hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau keluar untuk melakukan salat janazah atas para syuhada yang gugur di Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Setelah beliau selesai salat, beliau pun berpaling menuju mimbarnya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Sungguh aku menunggu kalian di telaga, dan aku sendiri akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallah, dan sungguh demi Allah, la anzuru ila haudi al-an, aku benar-benar melihat telagaku itu sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian telaga ini di mana posisinya? Nabi menjelaskan, wa mimbari ala haudi, mimbarku ini persis berada di atas telagaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana sifat air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan oleh Nabi sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'uhu asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali, wa fi riwayatin fi sahihain warihuhu atyabu minal miski. Nabi menjelaskan tentang sifat air ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sungguh airnya itu lebih putih daripada susu dari segi warna. Dalam riwayat yang lain lebih putih dari salju. Dalam riwayat yang lain lebih putih daripada perak. Allahu akbar. Kemudian dari segi rasa dia lebih manis daripada madu. Dalam riwayat yang lain wanginya, harumnya lebih wangi, lebih harum daripada misik. Inilah dia sifat air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jumlah gelas bejana yang akan digunakan untuk minum dijelaskan bahwasanya aniyatuhu fa'adadu nujubis sama. Adapun jumlah gelas-gelas bejana-bejana yang digunakan untuk minum seperti bintang di langit. Nabi menjelaskan aniyatuhu kanujumis sama, bejana-bejananya seperti bintang di langit. Dijelaskan oleh para ulama hal ini dari dua segi, semuanya benar. Pertama dari segi jumlah, bahwasanya gelas-gelas yang akan digunakan untuk minum sama seperti jumlah bintang di langit. Segi keindahan sama, ya, kemilaunya sebagaimana bintang di langit. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana luasnya, besarnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan bahwasanya haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya itu perjalanan 1 bulan, lebarnya perjalanan 1 bulan. Makanya para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi menjelaskan, ya, jarak tempuh atau waktu yang dibutuhkan untuk mengelilingi luas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam seukuran 1 bulan perjalanan dengan menggunakan kuda. Kemudian kapan kita minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Waktu minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum melintasi jembatan. Maka kata para ulama, persis telaga ini berada sebelum jembatan. Sekalipun sebagian mengatakan minum setelah melintasi jembatan. Namun wasahih wallahu alam bahwasanya minum itu sebelum melintasi jembatan. Karena memang waktunya di saat itu waktu yang dibutuhkan oleh manusia, di mana manusia sungguh sangat kehausan. Bagaimana tidak, matahari ada di atas kepala mereka sehingga mereka pun semuanya berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai betisnya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya, bahkan ada di antara mereka ditenggelamkan oleh keringatnya sesuai banyak dan sedikitnya amalnya di dunia. Pantas mereka kehausan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah semua umat Nabi Muhammad bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah tidak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini akan kita sebutkan sebab-sebab apa yang harus kita lakukan di dunia ini untuk bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, awalan at-tamassaku bil kitabi was sunnah, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Wathabatu ala dzalika, tidak cukup hanya berpegang teguh, harus kokoh, kuat, istiqomah di atas sunnah. Apapun ujian, apapun cobaan, besar ataupun kecil, tetap kokoh, jangan goyah di atas Al-Quran dan Sunnah. Itulah jalan Islam, itulah jalan keselamatan, jalan yang membimbing manusia menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjauhkan diri dari segala macam bentuk bid'ah
yang dibuat-buat dalam masalah agama, baik berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan masalah ibadah, berkaitan masalah muamalah, berkaitan masalah akhlak dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tinggalkan, bertaubatlah dari segala macam bentuk dosa-dosa besar. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah sabdanya, inni qad taraktu fikum syai'ain lam tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alal haudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku tinggalkan pada diri kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan sesat buat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Dan sungguh keduanya ini tidak akan terpisah sampai mendatangi telaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dua hal ini akan membimbing kita menuju telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di antara mereka yang terusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikasih minum. Sungguh betapa sedih, susah, sulitnya kita di saat itu, di saat ditolak, di saat diusir, dikala kita sangat membutuhkan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah sabdanya, ana faratukum alal khaut, aku menunggu menanti kalian di telaga. Man marra alayya syariba, barang siapa yang menemuiku, yang mengunjungiku, maka dia akan minum. Wa man syariba lam yadma abada, barang siapa yang mampu minum dari telaga tersebut, dia tidak akan haus buat selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda, wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian ada beberapa kaum di mana kaum ini aku mengenal mereka karena umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun mengenal diriku karena adalah aku nabinya sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Ya, kemudian mereka dihalang antara diriku dan antara mereka, tidak dikasih minum. Fa'aqulu, aku pun berkata, innahum minni, sungguh mereka itu adalah kaumku, golonganku. Kenapa dihalau? Kenapa dihalang? Lalu apa jawabannya? Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sungguh engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelahmu meninggal. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'aqulu suhqan liman ghayyara ba'di, menjauhlah bagi siapa saja yang merubah agamaku setelah meninggalku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebab yang pertama untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kemudian yang kedua, di antara sebab untuk bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, adamu i'anatul ulatu zalamah ala zulmihim, tidak membantu menolong pemimpin yang zalim atas kezaliman mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari hadis Ka'ab bin Ujrah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'adzakallahu min imaratis sufaha, semoga Allah melindungi kamu dari pemimpin yang bodoh. Qala wa ma imaratu sufaha, apa itu pemimpin-pemimpin yang bodoh ya Rasulullah? Qala umara'u yakunu ba'di, sungguh akan ada pemimpin-pemimpin setelahku, la yaqtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati, sungguh mereka tidak mengikuti petunjukku, mereka tidak mengikuti sunnahku. Dan ini akan terjadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman saddaqahum bikadzabihim wa anahum ala dzulmihim, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, membantu mereka atas kezaliman mereka, faulaika laisu minni walastu minhum, maka sungguh mereka orang-orang ini bukanlah termasuk golonganku dan aku juga bukan bagian dari mereka. Wala yaridu alayya haudi, dan mereka tidak akan mendatangi, tidak bisa mendatangi telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia syahidnya para jamaah. Kemudian Nabi bersabda, wa man lam yusaddiqhum
minhum, barang siapa yang tidak membenarkan mereka, bikadzabihim, kedustaan mereka, walam yu'inhum, tidak menolong mereka, ala zulmihim, atas kezaliman mereka, faulaika minni, maka orang-orang yang seperti ini adalah termasuk golonganku, wa ana minhum, dan aku sendiri bagian daripada mereka, wa sayaridu alayya haudi, maka dia pasti akan mendatangi telagaku untuk minum dari telagaku. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah sabar atas segala musibah yang menimpa diri kita, keluarga kita. Dakwah ini harus sabar, tahan diri sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Ini adalah salah satu sebab disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah menjaga wudu. Dengan menjaga wudu, semoga kita bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, wa ta'rifuna, apakah engkau mengenal kami nanti ya Rasulullah?" Qala, "Na'am, ya, aku akan mengenal kalian nanti. Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu." Kalian akan mendatangiku dengan wajah putih bersih bersinar, disebabkan karena bekas wudu. Laisat li ahadin ghairikum, tanda ini tidak dimiliki oleh seorang pun di selain kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia 4 hal, semoga bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.